Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggalamuttamanti. Yang termuliakan Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia pimpinan Puja Bakti, para romo dan ramani yang hadir, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, saudara, tak kenal maka tak akrab, ya. Bante, bukankah tak kenal maka tak sayang? Ya, kalau biku banyak yang sayang, repot Bapak Ibu, ya. Akrab saja sudah cukup. Bapak Ibu saudara, nama saya Biku Abijato. Saat ini domisili di Wihara Mendut, Magelang. 10 menit dari Candi Borobudur kalau naik mobil, ya. Kalau jalan kaki 1 jam. Karena dulu kalau Pak baca ada salah satu kegiatan itu jalan kaki ke Candi Borobudur. Jalannya jam 5 pagi, tiba di sana jam 6 pagi. Setiap tahun juga ada acara nasional namanya ITC, Indonesia Tipitaka Chanting. Itu acara sangat luar biasa. Semoga satu ketika Bapak Ibu bisa mengikuti, bagi yang belum. Itu juga ada jalan kaki dari Wihara Mendut ke Candi Borobudur. Karena yang jalan rame itu sampainya 2 jam, ya. Bapak Ibu saudara, saya sendiri lupa. Saya itu pernah ngisi di sini atau belum? Kalau tahun ini seingat saya belum, ya. Nggak tahu kalau 5 tahun yang lalu, nggak tahu. Karena saya baru pulang Indonesia setahun. Jadi harusnya ya kalau setahun ini belum, berarti 5 tahun yang lalu. Tapi enggak soal, ya. Karena saya sendiri seingat saya sih belum, ya. Belum pernah mengisi di sini. Tapi pernah datang ke wihara ini untuk kegiatan lain, tapi seingat saya tidak mengisi dhamma. Atau mungkin saya sudah pikun, ya. Bapak Ibu saudara, jadi hari ini tanggal 14 Januari, betul ya? Hari Sabtu. Sudah 2 minggu kita melewati tahun baru. Dan seminggu lagi tahun baru Imlek. Jadi tadi saya mikir, wah saya harus bahas ini ceramah dhamma menyambut tahun baru. Ya, apakah tahun baru 2 minggu yang lalu ataupun tahun baru seminggu yang akan datang. Sesungguhnya kalau kita melewati tahun baru, apa yang seharusnya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita kembangkan? Bapak Ibu saudara, ada 3 hal, ya. Ini saya tes mic-nya dulu, yang mana yang lebih bagus, ya. Bapak Ibu sabar, ya. Kalau mic yang ini bagaimana? Lebih bulat suaranya, ya. Yang ini lebih treble, ya. Kalau begini jangan, ya. Bapak Ibu saudara, saya pikir yang ini saja. Semoga terdengar baik sampai belakang. Bapak Ibu saudara, ada 3 hal kita perlukan dalam kehidupan ini. Nggak bisa enggak. Kalau nggak ada, hidup kita repot.
Yang pertama adalah kesejahteraan, ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari bagaimanapun kita butuh makan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, anak-anak perlu bayar uang sekolah, rumah perlu bayar listrik, ya. Bahkan kita perlu bayar pajak dan sebagainya. Oleh karena itu kesejahteraan itu diperlukan. Maka sebagai perumah tangga, Bapak Ibu Saudara bekerja ataupun yang masih sekolah berusaha untuk sekolah, untuk menunjang kesejahteraan. Oleh karena itu kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah kesejahteraan. Tapi ada yang kedua yang juga sangat berharga, yaitu kesehatan. Kenapa demikian? Coba renungkan. Orang sehat memiliki 1000 keinginan. Orang sakit hanya memiliki 1 keinginan. Betul ya? Apa keinginannya? Pengen sembuh ya, pengen sehat. Bahkan ini saja ya. Waduh, repot sekali ya. Tidak apa-apa ya. Sambil belajar bersabar. Bapak Ibu Saudara, bahkan kadangkala kita banyak keinginan, mau itu, kemudian kita jatuh demam. Sebegitu kita demam 2 hari menderita, baru kita sadar sebenarnya selama ini hidup kita sudah nikmat ya. Karena begitu demam kita baru sadar, waduh, ternyata sehat itu nikmat. Oleh karena itu kita perlu mengembangkan kesehatan. Yang ketiga apa? Ternyata yang ketiga ini juga kebutuhan. Kalau kurang, hidup kita akan penuh masalah. Apa yang ketiga ini? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kehidupan kita tidak boleh kurang kebijaksanaan. Kenapa demikian? Akan timbul banyak masalah. Ada satu kisah nyata, tapi saya tidak berani ngomong terlalu jelas ya. Ini adalah perumah tangga di Jakarta. Usahanya apa saya pun lebih baik jangan cerita. Tapi ibu dan anak dua-duanya punya usaha besar yang sama. Punya gedung yang besar di Jakarta, dan ini kisah nyata. Lalu satu ketika anak dan ibu ini, anak laki-laki dan ibunya terjadi konflik. Karena sama-sama kurang bijaksana, padahal ibu dan anak sendiri, konfliknya menjadi sangat besar sampai maju ke pengadilan. Iya, apa yang terjadi? Awalnya si ibu yang nuntut anaknya, dan ibunya menang. Setelah ibunya menang, gedung anaknya itu disita. Tidak lama kemudian anaknya balas dendam, nyari perkara, nuntut ibunya. Dan singkat cerita, ibunya kalah. Sekarang dua-duanya rugi, betul ya? Dua-duanya rugi. Gimana ibu lawan anak? Kenapa demikian? Karena kurang kebijaksanaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jauh-jauh saya dari Jawa Tengah, jauh sekali datang ke sini, harus transit. Demi apa? Demi sama-sama kita mengembangkan kebijaksanaan, betul ya? Kalau masalah cari duit, masalah Bapak Ibu ya. Masalah kesejahteraan Bapak Ibu berjuang. Palingan saya bantu baca parita gitu ya. Masalah kesehatan Bapak Ibu jaga kesehatan sendiri ya. Makan makanan yang sehat. Namun untuk mengembangkan kebijaksanaan, mari, ini tugas saya, jauh-jauh datang kemari kita belajar bersama. Jadi menyambut tahun baru, ini sebelum masuk ke pelajarannya, menyambut tahun baru, lakukanlah 3 hal ini. Jadi setiap tahun baru kita perlu merenungkan, apakah saya yang hari ini dibandingkan saya yang tahun lalu, apakah saya semakin bijaksana atau tidak? Tapi taunya bagaimana Bante? Taunya bagaimana?
lihat 3 hal ini. Bapak Ibu hafal 3 hal ini. Yang pertama, apakah saya yang hari ini dibandingkan saya yang tahun lalu, apakah kemarahan saya berkurang atau bertambah? Ya, apakah kemarahan saya berkurang atau bertambah? Yang kedua, apakah saya yang tahun ini dengan yang tahun lalu, apakah keserakahan saya bertambah atau berkurang? Dan yang ketiga, apakah saya yang tahun ini dibanding yang tahun lalu, apakah ego saya, kesombongan saya bertambah atau berkurang? Jikalau kita yang hari ini dibanding yang tahun lalu, dibanding yang 2 tahun lalu, kemarahan berkurang, keserakahan berkurang, ego, kesombongan berkurang, berarti sukses sudah menjalani 1 tahun ini. Kebijaksanaan bertambah. Dihafal ini ya, dosa, loba, moha dalam bahasa Pali. Kemarahan, keserakahan, ego. Kita bahas satu-satu ya. Bapak Ibu Saudara, biasanya kalau ceramah puja bakti lebih kurang 30 sampai 40 menit. Tadi saya pikir nggak ada jam dinding. Saya lihat jam dindingnya di mana. Nah, kalau nggak ada jam dinding nanti ceramahnya lanjut sampai jam 11 pun saya belum tahu ya. Tapi rupanya ada di sana ya. Ya, 10 menit sudah berlalu Bapak Ibu. Mari yang pertama. Jadi dulu sebelum pandemi 5 tahun yang lalu, Wihara Mendut itu banyak wisatawan yang datang. Mirip dengan wihara ini saat ini karena ada rupang Sang Buddha bermeditasi berbaring ya. Jadi kalau Sang Buddha bermeditasi berbaring itu rupangnya seperti yang di sana sebelah kiri, matanya terbuka, tangannya diletakkan di memangku kepala ini. Tapi kalau mata beliau tertutup dan beliau tidur, tangannya seperti ini, tidur semua, itu rupang atau arca Sang Buddha meninggal dunia, maha parinibbana. Tapi yang di sebelah kiri kita, mata beliau terbuka sedikit dan kepalanya dipangku, bukan dibaringkan. Itu adalah posisi meditasi berbaring ya. Meditasi itu ada 4 posisi: duduk, berjalan, berdiri, dan berbaring. Bapak Ibu Saudara, dulu ketika di Mendut, nah sejak ada rupang ini di wihara ini, jadi banyak wisatawan lokal yang datang ya. Tapi kalau di wihara Mendut, wisatawan lokal juga datang, wisatawan asing juga datang. Satu ketika ada seorang ibu, dia datang sendiri dan dia dari Meksiko. Jadi Mendut itu unik. Jadi setiap malam para biku samanera chanting meditasi, umat tidak ada yang ikut, umat Buddha tidak ada yang ikut biasanya karena wihara itu jauh dari perkotaan, tapi turis-turis banyak yang ikut. Dari Taiwan, Amerika, Inggris, jauh-jauh. Kadang-kadang dari negara yang saya belum pernah dengar. Lalu ibu ini datang dari Meksiko. Dia nanya begini. Dia panggil saya Bapak ya, Sir gitu, pakai bahasa Inggris. Sir, what is actually the aim of Buddhism? Apa sebenarnya tujuan utama ajaran Buddha? Ya, apa sebenarnya tujuan utama ajaran Buddha? Jadi kalau Bapak Ibu setelah ini ketemu turis sudah bisa menjawab ya. Kita tidak bisa jawab yang susah-susah karena dia bukan Buddhis, betul ya? Meksiko itu negara Katolik kalau saya tidak salah, mayoritas Katolik. Lalu saya jawab, the aim of Buddhism, tujuan utama ajaran Buddha adalah melenyapkan atau mengurangi kemarahan, melenyapkan atau mengurangi keserakahan, melenyapkan atau mengurangi ego. Kenapa saya jawab yang 3 ini Bapak Ibu? Karena tujuan tertinggi ajaran Buddha adalah mencapai Nibbana. Nibbana ini bisa diterjemahkan sangat banyak arti. Nibbana bisa diterjemahkan tidak terlahir lagi, keluar dari samsara.
Nibbana bisa diterjemahkan pencapaian tertinggi, kebijaksanaan tertinggi. Tapi orang yang bukan Buddhis belum tentu ngerti apa itu sangsara. Betul ya? Maka pemahaman salah satunya adalah seseorang yang sudah mencapai nibbana, dalam batinnya tidak ada sedikit pun kemarahan, tidak ada sedikit pun keserakahan, tidak ada sedikit pun kebodohan batin. Supaya gampang saya ganti menjadi ego. Jadi seorang arahat atau yang telah mencapai nibbana, tidak ada kemarahan, tidak ada keserakahan, tidak ada ego. Jadi itulah yang saya sampaikan ke ibu itu. The aim of Buddhism, tujuan utama ajaran Buddha adalah melenyapkan kemarahan, keserakahan, dan ego. Dan ibu itu bisa menerima dengan baik. Ternyata apa yang terjadi waktu dia nanya saya itu jam 5 sore, jam 7 malam kita chanting, ibunya datang lagi. Dia ikuti para bikku, para samanera chanting sampai selesai. Meditasi dia ikut, duduk di belakang, nungguin kami selesai. Setelah selesai, saya beri waktu untuk ibu itu bertanya. Lalu kita diskusi Dhamma. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu, hari ini khusus kita belajar bagaimana merenungkan dan mengurangi kemarahan, keserakahan, dan ego. Begitu ya? Yang pertama. Ini ada satu cerita, kisah Zen. Apa itu kisah Zen? Jadi Zen itu adalah aliran Buddhisme dari Jepang. Zen Buddhism. Zen itu sebenarnya sinonim dengan kata Chan. Jadi di Tiongkok ada aliran Chan. Dan itu diambil dari bahasa Pali, artinya jana, pencapaian meditasi. Jadi aliran Zen adalah salah satu aliran Buddha, ajaran Buddha yang sangat berfokus pada meditasi. Tapi di ajaran Zen ini, mereka punya satu karakter atau satu cara mengajar yang aneh. Ada yang namanya kisah Zen. Kalau namanya kisah Zen, tidak boleh ditanya. Kisah ini sebenarnya beneran ada atau hanya karangan belaka. Tidak perlu nanya. Itulah ciri khas kisah Zen. Jadi kalau saya sudah ceritakan ini, Bapak Ibu jangan nanya, Bante itu beneran ya? Saya jawab, tidak tahu. Karena itu kisah Zen ya. Ya, ini kisahnya begini. Satu ketika ada seorang bikku muda datang kepada seorang guru, seorang bikku senior untuk belajar Dhamma. Tinggallah bikku ini bersama guru tersebut belajar Dhamma. Dia belajar dengan baik, tekun sampai 2 tahun berlalu. Setelah 2 tahun berlalu, dia tiba-tiba terpikir, sepertinya kalau saya tinggal di wihara ini saja, saya tidak akan maju. Saya harus pergi bermeditasi sendiri di atas gunung. Akhirnya dia datang kepada guru dan minta, guru, saya mau minta izin guru, izinkan saya bertapa di atas gunung. Lalu gurunya tidak izinkan. Jangan, belum waktunya. Belajar dulu di sini. Kalau sudah waktunya, nanti akan saya izinkan. Tapi dia tidak mau. Bahasa Jawanya ngeyel ya. Bahasa Medannya auban ya. Dia auban, dia tidak mau dia. Dia tetap ngeyel, auban, mau pergi ke atas gunung. Akhirnya bagaimana? Ya gurunya sesungguhnya tidak mengizinkan, tapi dia ngomong ke gurunya, guru, saya akan sangat serius bertapa di atas gunung. Saya pasti berhasil. Kemudian dia izin, dia pergi ke atas gunung, bertapa. Bapak Ibu Saudara, sebegitu dia sampai ke gunung, dia bermeditasi sangat serius, dia bertapa, dia praktek sila, praktek dengan sangat baik sendirian. Tapi setiap ada orang yang naik ke atas gunung, cepat-cepat dia dekati, kemudian dia minta tolong antarkan surat ini ke guru saya. Jadi setiap dia melihat ada orang naik ke atas gunung,
dia titipkan surat. Apa yang dia tulis di surat itu? Guru, saya berlatih sangat serius guru. Tidak perlu khawatirkan saya. Saya pasti akan mencapai batin yang tinggi. Saya pasti akan mencapai hasil. Guru, tunggu saja keberhasilan saya. Kira-kira begitu ya. Itu benar nggak Bante? Anda tahu. Kisah Jen toh? Nah, lalu setiap waktu kalau ada kesempatan dia kirimkan surat. 1 tahun berlalu, 2 tahun, 3 tahun, sampai 7 tahun. 7 tahun pun berlalu, dia bertapa di atas gunung. Saatnya dia berpikir dia sudah berhasil. 7 tahun itu sudah lama sekali, betul ya? Dia rasa dia sudah berhasil, dia turun gunung. Seketika dia turun gunung, dia langsung menemui gurunya. Karena gurunya tahu dia sudah turun gunung, gurunya menunggu. Datanglah dia, masuk ke ruang utama, kemudian menghadap sang guru. Lalu dia laporkan, "Guru, terima kasih sudah memberi saya kesempatan. Saya belajar sangat keras guru selama 7 tahun. Sekarang saya sudah mencapai guru. Saya sudah mencapai. Batin saya sudah menjadi unggul." Guru ini dengerin gini. Tahu apa kata gurunya? Maaf agak kasar ya. Gurunya hanya mengucapkan satu kata. Kentut. Guru, saya 7 tahun guru berlatih. Sangat serius. Kenapa guru tidak hargai saya? Setiap hari saya bertapa. Tidak ada orang di atas gunung. Saya berjuang sendiri. Kentut. Lalu diulang, dia terus mengatakan keberhasilannya. Gurunya cuma mengucapkan kentut. Akhirnya dia naik pitam Bapak Ibu. Ngamuk dia, marah dia. Karena gurunya tidak menghargai. Ngamuk sejadi-jadinya. Memang guru tidak pernah setuju. Saya unggul batinnya dan sebagainya. Akhirnya sang guru bilang begini. Kamu bertapa 7 tahun. Ingin mencapai batin yang hebat. Batin yang unggul. Bahkan sekarang kamu kalah dengan satu kata kentut. Betul ya? Kalah dia toh. Kenapa dia kalah? Dia marah. Kalau seseorang spiritualnya tinggi, ditandai dengan berkurangnya kemarahan. Jadi kalau Bapak Ibu latihan dhamma, belajar dhamma, bermeditasi, tujuannya apa? Mengurangi kemarahan. Ingat ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanti, jangan dah ya, jangan ya. Kalau ketemu entah siapa temannya sudah berlatih, retreat, entah kemana, retreat dia ke Sydney, ke Amerika pulang, saya retreat keras sekali. Kentut Bapak Ibu bilang ya. Waduh jangan ya. Waduh jangan ya, nanti jadi berantem. Ya tapi hikmah dari cerita kita adalah Bapak Ibu sembari praktek dhamma, belajar berdana, merawat sila, sering datang ke wihara, bermeditasi, mendengarkan dhamma, haruslah dari waktu ke waktu kemarahan berkurang. Kemarahan berkurang, berkurang dan berkurang. Kalau Bapak Ibu kemarahan berkurang, Bapak Ibu yang untung ya. Kenapa? Karena bertambahnya usia, menurut ilmu kedokteran, darah semakin tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu semakin tua, semakin pemarah, ditambah darah semakin tinggi, waduh nanti ketemunya bisa stroke ya. Jadi harusnya bertambahnya usia, semakin bijaksana, kemarahan semakin berkurang. Ingat cerita kentut ini. Jadi kalau tiba-tiba mau marah, begitu Bapak Ibu marah, mau marah, nanti tiba-tiba muncul suara saya, kentut gitu ya. Untuk mengingatkan Bapak Ibu. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, 4 tahun saya belajar di Thailand, baru pulang Desember yang lalu. Jadi ini baru pas 1 tahun lebih sedikit saya pulang ke Indonesia. Di sana selama belajar di sana saya senang dengan satu Bante. Nama beliau adalah Bante Payutto. Bante Payutto. Barangkali jarang ada yang pernah mendengar nama beliau. Nah beliau sangat luar biasa.
karena ketika beliau belum umur 20, beliau sudah mencapai tingkat bahasa Pali 9. Barangkali Bapak Ibu tidak tahu, mencapai Pali 9 itu susah setengah mati. Susah setengah mati. Bahkan orang Thai sendiri sangat sulit. Ada yang sudah umur 40 tahun pun belum Pali 9. Tapi beliau sangat pintar, tekun, belum umur 20 sudah Pali 9. Sehingga ketika penabisan menjadi biku, yang langsung memberi sponsor adalah raja. Karena di Thailand sistem kerajaan. Kemudian beliau juga kuliah agama Buddha, dan di umur sangat belia, kira-kira 20-an saja, beliau sudah menjadi doktor S3 agama Buddha. Tapi ada satu hal yang luar biasa menarik mengenai kisah hidup beliau. Selain beliau cendekia, pintar, walaupun agak sedih cerita ini, beliau sejak kecil sakit-sakitan. Kecil saja beliau sudah dioperasi beberapa kali. Lalu ada hubungannya apa, Bante? Sang Buddha pernah mengatakan, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Ya, barang siapa melihat duka, dia melihat dhamma. Jadi karena sejak kecil dia dekat dengan penderitaan, sering sakit, sehingga pelajaran dhamma yang dia baca itu benar-benar dia renungkan, benar-benar dia jalankan. Sekarang beliau sudah sepuh, sudah umur 80-an, masih hidup. Beliau tinggal di daerah 1,5 jam, 2 jam dari Bangkok, namanya Nakhon Pathom. Ya, Nakhon Pathom. Nah, Bapak Ibu Saudara, sekarang beliau mendapatkan gelar Somdet dari kerajaan. Apa itu Somdet? Somdet itu adalah 10 biku paling tinggi di seluruh Thailand. Jadi di Thailand itu ada 300.000 biku. Kemudian para biku itu diberi gelar-gelar. Gelar ini sistem dari kerajaan. Manfaatnya kenapa para biku diberi gelar-gelar? Supaya ada biku yang menjadi percontohan. Jadi kalau biku winayanya baik, kemudian meditasinya baik, akan diberi gelar oleh kerajaan, mereka akan ditunjuk sebagai guru. Ya, gelar-gelar itu ada prakru, ada caukun, dan nanti tingkat yang paling tinggi adalah somdet. Somdet ada 10, yang paling tinggi 1 sanggaraja. Pernah dengar kata sanggaraja? Belum ya? Kalau di Thai namanya somdet, sangkarat ya, sanggaraja. Bapak Ibu Saudara, banyak saya belajar dari beliau. Ada satu mantra ingin saya bagi ke Bapak Ibu. Sudah 25 menit ya. Ya, ada satu mantra yang saya belajar dari beliau, ingin saya bagikan hari ini. Semoga Bapak Ibu bisa hafal ya. Apa mantra ini? Ini bahasa Thai ya. Ada di sini bisa bahasa Thai? Oh, enggak ada ya. Ini belajar di sini ya. Mantranya adalah Mi ko di, mai mi ko dai. Mi ko di, mai mi ko dai. Mi artinya punya. Ko artinya juga. Di artinya baik. Mi ko di, kalau ada juga baik. Ya. Mai mi, tidak punya. Mai ya, sama kayak bahasa Teochew ya. Mai mi, tidak punya. Ko, juga. Dai, boleh. Mai mi, ko dai. Kalau nggak ada, juga boleh. Sekarang saya gabung ya. Mi ko di, mai mi ko dai. Kalau ada, baik. Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Ya, kalau ada baik, kalau nggak ada nggak apa-apa. Bapak Ibu praktekkan ini untuk mengurangi keserakahan. Maksudnya apa? Contoh, kalau Bapak Ibu punya makanan kesukaan, katakanlah nasi goreng. Setiap makan nasi goreng harus ada kerupuknya. Kalau enggak mau. Kesal, marah. Nanti Bapak Ibu latihan mengurangi keserakahan. Mi ko di,
mai mi kodai ya. Jadi sudah dimasak nasi gorengnya, aduh lupa nyiapkan kerupuknya. Ya sudah, mi kodi, mai mi kodai. Kemarin tahun yang lalu awal tahun saya ngajarkan ini juga persis mengenai ini mi kodi, mai mi kodai ya. Saya ajarkan di Tanjung Pinang. Tapi memang orang Kepri punya darah seperti orang Melayu, pintar berpantunnya. Malamnya saya ajarkan ini mi kodi, mai mi kodai. Semuanya hafal, semuanya semangat, semua dihafal, beneran dihafal. Sampai ada umat yang mi kodi, mai mi kodai, mi kodi, mai mi kodai. Oh beneran dihafal. Besoknya kami naik kapal ke Lingga, pembinaan ke Lingga, jauh sekali. Waktu di kapal ada umat yang menyampaikan, Bante kemarin ngajar mantra. Mantranya Bante sudah berubah. Lah kok bisa berubah? Berubah seperti apa? Mi kodi, mai mi kodai. Beli mie jangan di kedai katanya. Waduh, memang ya. Itu cuma terjadi di Kepri itu. Semuanya pintar berpantun ya. Mi kodi, mai mi kodai. Kalau ada baik, kalau enggak ada enggak apa-apa. Bapak Ibu praktekkan ini. Kalau biku harus praktek lebih tinggi. Mi kodai, mai mi kodai. Apa bedanya? Kalau tadi mi kodi, kalau ada baik ya. Kalau biku lebih tinggi lagi. Mi kodai, mai mi kodai. Kalau ada boleh, kalau enggak ada juga boleh ya. Cincai istilahnya ya. Kalau ada boleh, enggak ada juga boleh. Tidak merepotkan orang lain. Jadi nanti Bapak Ibu tanya, Bante besok makan pagi mi kodai, mai mi kodai. Beneran gak ada yang datang makan pagi. Jam 7 saya keluar, bolang laya ya. Wah, butan cia ya. Gak ada yang datang. Karena saya bilang mi kodai, mai mi kodai gitu ya. Nah, terus jam 9 Pak Joko nanya, Bante makan siang, mi kodai, mai mi kodai. Wah, siang gak ada yang datang lagi. Wah, amsyong ini ya. Selewat itu sorenya nanya, Bante besok makan pagi? Makan saya, makan pagi gitu ya. Gak berani lagi. Wah, mi kodai, mai mi kodai, butan cia ya. Ya Bapak Ibu, terakhir. Masih semangat ya? Terakhir. Kita sudah belajar mengurangi kemarahan, belajar mengurangi keserakahan. Ini yang ketiga. Belajar mengurangi kebodohan batin ya. Tapi bagaimana mengurangi kebodohan batin? Apa maksudnya kebodohan batin? Sebenarnya bahas kebodohan batin itu panjang ceritanya. Tapi sederhananya kurang memahami dhamma. Itu sederhananya ya. Waktu itu saya di desa namanya Salatiga, desa di Jawa Tengah. Jauh dari sini. Saya masih biku junior, kemudian datang ke desa Salatiga, ketemu seorang ibu, saya tidak kenal siapa dia, orang desa. Tiba-tiba ibu itu datang ke saya, ini kisah nyata ya, bukan kisah jen ya, ini kisah saya sendiri. Ibunya tiba-tiba nanya, Bante, bantu saya Bante, ada apa Bu? Saya sudah bunuh ayah saya sendiri. Ya, tiba-tiba orangnya bilang begitu. Bante, saya sudah bunuh ayah saya sendiri. Gimana Bante? Untung saya tidak cepat-cepat berasumsi ya. Saya tanya ibu itu, gimana ceritanya Bu? Lalu dia cerita. Ternyata ayahnya pernah sakit. Karena itu di desa, bukan Salatiga kota, tapi masuk ke desa. Ketika ayahnya sakit pertama kali, dan sakitnya cukup keras, dia bawa ayahnya ke puskesmas ataupun klinik besar. Karena di desa dia itu cuma ada klinik kecil. Dia bawa dan dia harus nyari mobil karena dia tidak ada mobil. Ibarat kata bayar mobil, entah punya tetangga atau punya kenalan. Itu terjadi di desa. Kalau di desa pinjem atau minta diantarkan, tapi harus bayar.
Jadi harus susah payah mengantarkan ayahnya pergi ke klinik ataupun puskesmas yang lebih besar. Setelah berobat di sana seminggu, kemudian ayahnya sembuh, dibawa pulang. Beberapa waktu kemudian ayahnya sakit lagi. Tapi yang kali itu sakitnya lebih mendingan, tidak sekeras yang pertama. Jadi dia punya inisiatif, nggak usahlah bawa terlalu jauh karena habis biaya. Sebagai orang desa yang juga ekonominya biasa-biasa saja, dia pikir ya sudah, klinik di desa yang dekat saja. Berobatlah ayahnya ke sana dan mendapatkan obat dari dokter, tidak rawat inap, disuruh pulang. Hanya makan obat. Ternyata malam itu ayahnya meninggal dunia. Lalu setelah itu keluarganya ngumpul, saudara-saudaranya ngumpul. Dan saudara-saudaranya itu marah ke dia. Kenapa ndak bawa ayah ke puskesmas besar? Kenapa cuma ngandalkan klinik kecil di desa? Ini kamu ini keliru. Kamu ini yang bunuh ayah. Gara-gara kamu ini bapak mati. Karena pemahaman dhamma yang kurang, ditambah rasa takut, rasa bersalah, kalimat itu dia rekam. Kamu yang bunuh bapak, begitu ya? Dan beban itu terbawa sampai 7 tahun. Kemudian ketemu saya. Begitu dia ceritakan itu, baru saya ceritakan ke dia, Bu, dengar baik-baik ya Bu, dengar baik-baik. Saya ceritakan dia dhamma sampai lebih kurang 20 menit. Tapi intinya tidak saya ceritakan, jangan khawatir ya. Begitu saya bilang 20 menit ada yang langsung lihat jam ya. Si Leo jicak menit aneku gitu ya. Enggak saya ceritakan lengkap. Tapi intinya saya ceritakan ke ibu ini, Bu, yang pertama, karma itu ditentukan oleh niat. Ya, karma itu ditentukan oleh niat. Ibu ada niat membunuh ayah? Enggak ada. Sama sekali enggak ada. Yang ada malahan niat untuk mengobati ayah, betul ya? Dan sudah dibawa ke dokter. Jadi ibu niatnya baik. Hanya ternyata karma dari sang ayah sudah habis. Umur dari sang ayah sudah habis. Dan yang namanya umur kita pun tidak bisa tentukan. Umur itu kata Sang Buddha seperti halnya lampion yang minyaknya sudah habis. Kalau lampion minyaknya sudah habis, apinya padam. Seperti itulah umur manusia. Ditentukan oleh karmanya sendiri. Karmanya sudah habis di dunia ini, umurnya habis. Jadi saya cerita ke ibu ini mengenai hukum karma. Ibu niatnya itu niat baik, tidak ada niat membunuh sama sekali. Tapi mengenai ayahnya meninggal karena waktunya sudah tiba. Ibu tidak perlu khawatir. Tapi saya cerita 20 menit lengkap sekali. Sampai ibu itu nangis sejadi-jadinya. Dan beban 7 tahunnya hilang. Beban 7 tahunnya hilang. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hari itu ibu itu tidak ketemu saya, tidak belajar dhamma, maka bisa jadi beban ini akan bertambah, semakin lama semakin stres. Itulah kenapa kebodohan batin atau ketidaktahuan mengenai dhamma bisa menjadi penderitaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu bagaimana mengurangi ini dengan belajar dhamma. Tapi Bante, di sini jarang ketemu biku. Ya boleh ikut puja bakti, biar nanti ikut pelajaran para Romo dan Ramani. Kemudian zaman sekarang sudah canggih, silakan buka YouTube, betul ya? Masukkan Bante Utamo, T-nya 2. Kalau sudah sering dengar Bante Utamo, Bante Panyawaro ya, N-nya 2. Kalau sudah mau yang lebih tinggi lagi ajarannya, Bante Santa Cito, begitu ya? Bante Utamo, Bante Panyawaro, Bante Santa Cito. Sering-sering dengarkan, mengurangi kebodohan batin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah bahas mengenai kemarahan, keserakahan, dan kebodohan batin. Kesimpulan sebelum saya tutup, kenapa 3 ini perlu dikurangi? Pertanyaan saya, kalau marah itu menyenangkan atau membawa beban? Beban.
Ya, marah itu membuat penderitaan. Bahkan tidak jarang kalau kita marah mungkin dengan keluarga, mungkin dengan anak, dengan suami, dengan istri, kita sudah kelewat marah, kemudian selesai marah masuk kamar menangis. Pernah? Pernah ya? Kenapa? Menyesal. Karena marah itu membawa penderitaan. Tapi kalau Bapak Ibu jadi guru, jadi pimpinan, boleh menegur ya. Menegur dengan marah itu dua hal yang berbeda. Menegurlah dengan tidak ada kemarahan dalam batin. Barangkali volume agak keras, tapi dalam batin tidak banyak kemarahan. Bapak Ibu latih seperti itu. Menderita itu membuat kita gampang gelisah. Oleh karena itu perlu dikurangi. Kebodohan batin bisa juga membawa pada duka. Ya, semoga apa yang kita pelajari malam ini membawa manfaat besar untuk Bapak Ibu. Minggu depan sudah Imlek, jangan lupa direnungkan. Semoga tahun baru ini saya semakin bijaksana. Mari, semoga kebajikan Bapak Ibu berbuah kebahagiaan, kesejahteraan, kesehatan, dan umur yang panjang. Dan semoga dalam rangka akan melewati tahun ini, Bapak Ibu semakin sejahtera, semakin sehat, dan semakin bijaksana. Semoga cita-cita luhur Bapak Ibu Saudara terwujud terlaksana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu.